bahagia datang dari pentolan grup band Last Child Virgon, di mana putra keduanya bersama Inara, Fadly Asyair Virgon alias Ali, genap berulang tahun yang ke-7 tahun. Melalui unggahan di Instagram pribadinya, tampak Virgon bersama keluarga memberikan surprise ulang tahun untuk putra tercintanya itu. Ayo cobain. Coba. Meski sederhana, namun kejutan Virgon untuk anaknya begitu syarat makna. Putranya Ali sampai speechless saat melihat kado yang diberikan sang ayah berupa motor gede versi mini berwarna kuning. Meski sosok Virgon seperti ayah yang cuek dan santai karena image anak band dan motor yang begitu melekat, namun aksi yang dilakukannya untuk membahagiakan anak tak kaleng-kaleng. Sudah pasti Virgon meraup kocek puluhan juta untuk membeli dan mengcustom motor mewah mini untuk putranya agar sama persis dengan motor miliknya. Bukan hanya Virgon yang merayakan kebahagiaan anaknya, sang tante Phoebe Carol pun tak mau kalah ikut merayakan ulang tahun keponakan kesayangannya di restoran Jepang. Terlihat Ali tampak bahagia dengan surprise yang dibuat keluarga Virgon. Selamat ulang tahun. Sementara sang anak bergelimang kasih sayang, Inara Rusli sebagai ibu justru nelangsa, Inara tak tampak hadir di perayaan atau mengunggah momen spesial bersama sang anak. Besar kemungkinan, Inara masih belum ada akses untuk bertemu anak, lantaran Virgon kabarnya memberi waktu Inara untuk fokus menyelesaikan permasalahannya dengan Insanul Fahmi dan Wardatina Mawa. Kayaknya banyak netizen yang bilang kayaknya anak-anak lebih bahagia gitu sama Virgon. Mungkin Mami tanggapannya gimana sih? Yang saya lihat seperti itu. Inara pun makin nelangsa, selain belum bisa bertemu anak, upaya penyelesaian secara damai atas laporan dugaan perselingkuhan dan perzinahan justru mengalami penolakan dari pihak Mawa, istri sah Insanul. Lantas, apakah kasus hukum Inara dan Insan berlanjut? Meskipun Insanul Fahmi sudah memberikan pernyataan maafnya secara terbuka kepada istri sahnya Mawa, lagi-lagi Mawa kekeh dengan pendiriannya. Lantas, bagaimanakah nasib Inara dan Insan? Apakah cintanya mereka tetap bertahan di situasi pelik ini? 3 hari sudah Lula Lava meninggal dunia. Namun riuh musabab kematian selebgram tersebut masih terus diselidiki, meski sebelumnya sempat dinyatakan jika almarhumah meninggal dalam keadaan sakit. Dan kemarin pihak berwajib Polres Metro Jakarta Selatan memanggil 6 saksi yang diduga berada di tempat kejadian saat Lula merintih kesakitan. Salah satu saksi Reza Arab yang merupakan kekasih mendiang Lula bakal diperiksa sebagai saksi. Lantas benarkah saat peristiwa itu terjadi Reza berada di sisi Lula? Namun kemarin hanya asistennya saja yang terlihat menghadiri pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan. Ada pesan yang disampaikan sama Reza? Aman, doain, kita doanya semoga yang baik dengan semuanya ya. Dan ternyata ketidakhadiran Reza untuk menjalani pemeriksaan lantaran ia hadir di acara tahlilan untuk mendiang kekasihnya. Tak hanya Reza, sederet sahabat dan juga beberapa influencer hadir sekaligus mendoakan almarhumah. Dan di momen itu, ibunda almarhumah pun hadir menyapa para sahabat Lula yang datang untuk mendoakan. Kepergian selebgram berusia 26 tahun yang terkesan begitu cepat dan mendadak menyisakan selak-satanya hingga akhirnya warganet mulai berspekulasi liar. Ditambah beredarnya foto almarhumah di jejaring maya. Lantas benarkah ada kecurigaan jika Lula tutup usia karena overdosis? Saya nggak tahu masalahnya beneran. Saya nggak tahu masalahnya lapor-melapor ada ini gitu ada klarifikasi, saya nggak ngerti. Saya tahu beritanya yang awal aja gitu karena dia orang lama Lula ya, pembantunya itu 3 tahun lebih sama Lula gitu. Jadi kita percaya cerita awal. Sampai saat ini kita masih dalami semuanya, jadi kita masih menunggu mohon waktu dari penyidik, dari rekan-rekan, terus berdoa dan mendukung ada informasi-informasi dari rekan-rekan yang dibutuhkan
baik dari rekan-rekan media maupun luar kepada kepolisian sangat berguna bagi kami. Sebelum menghadiri tahlilan kekasihnya dan juga hadir ke Polres Metro Jakarta Selatan, beredar sebuah video memperlihatkan 2 orang yang tengah tertidur di sofa. Ternyata 2 orang yang ada di video tersebut salah satunya adalah Reza Arab. Berdasarkan narasi yang ditulis dalam video, jika personil Weird Genius itu baru bisa tidur nyenyak setelah 3 hari kepergian kekasihnya. Tak ayal dukungan pun mengalir untuk Arab. Mbak Imong diduga menjalani operasi plastik pada hidungnya atau rhinoplasty di Korea Selatan. Kabar mengejutkan tersebut berawal dari unggahan Mbak Im di akun media sosial pribadinya. Mantan suami Paula Verhoeven itu menulis telah memikirkan selama 3 hari untuk hal tersebut. Beberapa foto dan video yang diunggah terlihat Mbak Im mendatangi klinik rhinoplasty ternama di Korea. Ia juga berkonsultasi dengan dokter dan menjalani serangkaian tes sebelum menjalani operasi. Di foto berikutnya, Mbak Im terbaring lemah di ranjang rumah sakit setelah oksigen terpasang di hidung dan mulutnya. Sontak unggahan Mbak Im tersebut bikin geger warganet termasuk sahabat artis. Ada yang kaget tak percaya, ada juga yang mendukung. Bahkan Boy William yang sudah lebih dulu oplas hidung memberikan dukungannya dan memanggil Mbak Im sebagai kembarannya. Sementara Kimberly cukup kaget dengan keputusan Mbak Im. Kim berharap postingan Mbak Im hanya buatan AI. Lantas benarkah Mbak Im telah melakukan operasi hidung? Sempat diisukan cerai, pasutri Glenka Cisara dan Randy John justru pamer kemesraan. Belum lama ini keduanya baru saja menjalani honeymoon kedua setelah sebelumnya disibukkan dengan jadwal syuting yang padat. Tak perlu jauh-jauh ke luar negeri, kali ini destinasi yang dipilih Glenka dan Randy adalah kawasan wisata Bromo, Jawa Timur. Keduanya kompak mengenakan pakaian warna senada. Selamat datang di Bromo! Kita beri nama saja terang bulan. Martabak dong. Sayang. Seolah ingin mengenang masa-masa pacaran, Glenka dan Randy terlihat begitu romantis mengeksplor setiap sudut kawasan Bromo. Keduanya pun asik mengendarai mobil jeep menuju padang savana dan menyusurinya dengan motor trail. Banyak yang tak menyangka jika Glenka cukup mahir mengendarai motor trail. Dengan jaket dan helm, istri Randy itu seperti anak motor sejati. Sekarang jam 4. Kita ke siangan. Nih, udah naik jeepnya. Sayang. Oke. Ini mobil jeepnya. Gimana sayang? Semangat. Ini kita kemana? Kita ke Bukit Sunrise. Kata berdamai seolah tidak pernah ada dalam kamus Doktiv Samira Farahnas dengan seterunya Richard Lee. Kemarin Samira memenuhi pemeriksaan lanjutan atas laporan Richard Lee terkait kasus dugaan pencemaran nama baik. Namun menurutnya nggak seperti Richard Lee yang nggak gentle saat panggilan polisi beberapa waktu lalu. Samira memegang janjinya untuk tetap hadir. Kedatangan Samira lain dari biasanya. Ia seolah menyindir Richard Lee. Datang ke kantor polisi dengan menggunakan kursi roda, juga tampak tangannya diinfus. Kondisi tersebut menarik perhatian publik dan media yang hadir di lokasi. Habis tadi juga cek ke klinik, capek banget. Tapi bagaimanapun juga kan dokter sudah janji untuk kooperatif ya. Kita datengin panggilan penyidik ya, untuk sebagai panggilan sebagai TSK gitu. Walaupun dalam kondisi sakit, Doktiv Samira tetap kooperatif dengan memenuhi panggilan penyidik. Tak seperti Richard Lee, yang menurut Samira 1000% yakin jika musuhnya itu sengaja mengulur-ngulur waktu pemeriksaan dan penahanan. Maka sekarang Doktiv Samira gercep mengawal dan mengantisipasi manuver hukum Richard Lee. Jadi di sini Doktiv itu stres banget. Stresnya bukan karena kasusnya Doktiv ya sebenarnya ya. Stres itu karena memikirkan teman sejawatnya Doktiv ya. Ya bagaimanapun juga kan seorang DRL itu kan teman sejawat ya. Tapi dia dihadapkan dengan ancaman 12 tahun. Itu kan ancaman yang bukan hal yang mudah gitu kan. Jadi Doktiv juga memikirkan kok gimana ya perasaannya Doktiv ini kok bisa membuat orang bisa jadi masuk penjara